mata ini punya abang. Bibir ini punya abang. Asik-asik. Wow. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Azhar Jalil. Anda sedang menonton podcast Kopi dan Movie, sebuah podcast yang membincangkan tentang filem tempatan dan juga antarabangsa. Dan kali ini sebenarnya kita episod yang sedikit special. Dan saya agak kecewa sebenarnya. Sepatutnya saya berdua dengan Ali Hassan Rahman. Tapi Ali Hassan meninggalkan saya kali ini kerana beliau sedang syuting di Jepun sebenarnya. Mungkin producer boleh tolong timbangkan ya tentang payment Alif ni, tolong tolak dan pindahkan kepada saya ya, kerana dia meninggalkan saya di sini. Dan juga mungkin untuk episod yang kali ini buat teman-teman baru di Indonesia, mungkin kali pertama menonton podcast Kopi dan Movie. Untuk pengetahuan kalian, podcast ini kita lagi ngobrol santai tentang filem-filem di lokal dan juga internasional. Dan hari ini kita kedatangan dua pemeran yang bintang terkenal Indonesia, pemeran utama yang sukses bikin penonton merinding dan penasaran tentang filem terbaru dari Indonesia yang bakal ditayangkan di bioskop Malaysia, Anak Kunti. Kita bersama dengan Giselma Firmansyah dan Selvi Kitty. Minta maaf kerana kita tidak punya banyak bajet yang banyak, jadi muzik latar semua saya buat sendiri ya. Dan hari ini kita ingin terus bicara bersama dengan Giselle dan juga Selvi. Gimana kabarnya Giselle? Alhamdulillah baik. Gimana, udah pusing-pusing di Malaysia? Sudah muter-muter sih. Muter-muter sih dari kemarin sampai Pusing itu di Indonesia pening. Pening kan. Jadi sudah pening-pening di Malaysia. Lain ayatnya itu sudah kemana di Malaysia? Kita kemarin ke Bukit Bintang sama makan wanjo itu nasi lemak. Nasi lemak wanjo, Kampung Baru. Betul. Ya. Sama tadi sama kemarin beli gorengan ya? Iya, beli gorengan di belakang sini. Gorengan terus ke KLCC juga. KLCC Wow, juga. okay, baik. Giselle, kita mungkin mula dengan sedikit share about your background, bukan saja dari sebagai pemeran dalam Anak Kunti, tapi juga in your acting career gitu. Dan kamu juga merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum UI ya? Iya. Ya, aku baru saja pulang dari UI. Ya, dari December last year. Kenduri Theater di UI. Can you share a little bit about your background dalam you punya acting career? Jadi aku memulai karirku itu sejak aku umur, kalau di entertainment, aku mulai di umur mungkin bisa dibilang around 7. Oh wow, okay. Tapi aku mulai casting di umur 2 tahun. Jadi emang iya, tapi emang itu bukan Umur 2 tahun. Umur 2 tahun pasti. Kecil banget. 2 tahun. Tapi itu bukan yang kayak disuruh orang tua, emang kemauan sendiri. Kemauan sendiri umur 2 tahun. Karena ngelihat yang di film-film gitu, kayak pengen, aku pengen jadi ini nih artis gitu. Terus akhirnya aku minta casting. Akhirnya mama mencarikan casting lewat koran. Terus and then keterima, tapi keterima baru di umur 7 tahun. Jadi iklan pertama aku umur 7 tahun dan film pertama aku itu di umur 10 tahun, 11 tahun, 6 SD pokoknya, kelas 6. Umur 7 tahun sudah berlakon? Iklan tapi, bukan berlakon. Iklan, TVC, wow. Yes. Aku 7 tahun lagi mikir gimana mau pakai celana. Umur 7 tahun itu. Kamu 7 tahun sudah acting. Udah di iklan ya. Iya, betul. Wow, nice. Dan lanjut? Dan setelah itu baru berkarir di dunia perfilman dan juga dulu masih nyambi-nyambi iklan, tapi sekarang lebih fokus ke perfilman dan series gitu. Wow, nice. So itu Giselle dan sekarang kita dengan Mbak Selvi. Kalau aku basicnya sebenarnya dari tarik suara. Nyanyi, Iya. Dulu 2000 dari kecil udah suka nyanyi. Umur 2 tahun juga? 2 tahun masih pakai baju kemari ya, baju anak. Jadi dari TK itu udah senang ikut lomba nyanyi. Terus di 2010 usia 16 apa 17 tahun ikut kontestasi pencarian bakat di salah satu TV di Jakarta. Terus mulai berkarir, tapi itu pop ya. Tapi aku basicnya tuh penyanyi dangdut singer. Berkarir di nyanyi, terus
pindah Mhm. ke acting. Mhm. Itu sinetron tuh sekitar 2012-an lah ya. Jadi sambil nyanyi sambil acting juga. Tapi masuk ke film itu baru-baru sih 2014 pada 2015. Jadi pertama filmku itu komedi. Komedi main sama Sule Prikitiu. Wow. Gitu Oke, kan. oke, Jadi iya, salah iya. satu pacarnya di situ dan alhamdulillah kalau misalkan horor tuh ini film kedua lah mulai horor. Jadi sekarang suka acting, jadi aku lebih ke film sih kalau acting. Kalau kemarin-kemarin kan kayak sinetron. Sekarang mau merambah ke film. Tapi nyanyi tetap nggak dihilangin sih. Jadi kalau nyanyi juga. Semasa ikuti lomba, apa lagu yang sering dinyanyikan? Lomba. Dulu tuh kan pencarian bakatnya lagu pop ya. Tapi kan aku dangdut ya, Mhm. agak bertolak belakang sebenarnya ya. Iya. Cuma kan memang waktu itu audisinya memang ada pencarian bakat penyanyi pop gitu. Tapi aku sebenarnya basicnya dangdut sih. Kalau disuruh nyanyi dangdut sih aku bisa. Coba Lagu dangdut. dikit. Lagu apa maunya? Lagu yang sering kamu nyanyi. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Coba. Lagu Punya, sendiri. punya. Oke. Kalau misalkan pernah denger ya Ya. lagu aku ini. Mata ini punya abang. Bibir ini punya abang. Asik-asik. Wow. Ini jadi kopi dan musik. Kopi dan dan musik. musik. Ya. Walaupun kita kopi dan movie, kopinya warnanya dikit aneh dan Iya. rasanya juga dikit Aku baru beda tahu ya. ada kopinya warnanya bening ya. Coba aku nikmatin dulu ya kopinya. Ini kopi di Malaysia memang gini, cut sugar. Oke, kita langsung aja ke film, Oke. film Anak Kunti. Mhm. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Karakter. karakternya. Ya. Jadi karakter aku di sini bernama Sarah. Iya. Dan kalau misalkan dari Sarah sendiri ini adalah seorang santriwati yang tumbuh besar di pesantren, budak pondok. Dan Sarah ini dia memiliki sedikit rasa ingin mencari jati dirinya karena kan dia nggak tahu latar backgroundnya dia dari mana, orang tuanya siapa, dan sebenarnya asal dia dari mana. Akhirnya dia mau penasaran gitu pas dia udah remaja karena dia melihat teman-temannya itu ternyata orang lain tuh punya background ya masing-masing. Karena selama ini dia nggak penasaran, tapi karena dia melihat sahabatnya Aziza selalu pulang setiap liburan, akhirnya dia mempertanyakan, kalau saya kemana ya kalau liburan, kok di pondok terus, apakah sampai besar saya di pondok terus atau gimana. Akhirnya dia mencari tahu lah, dan sedikit dia tuh dapat teror-teror dari kuntilanak selama dia di pondok. Jadi dia mikir apakah ini ada kaitannya dengan background dia di masa lalu, apakah dia berbuat salah atau bagaimana. Akhirnya dengan rasa penasarannya ini, Sarah dia pergi ke desa Wonoenggal. Jadi ternyata dikasih tahu sama kiainya kalau dia itu harus pergi ke desa Wonoenggal. Akhirnya dia pergi ke situ dan bukan menemukan fakta-fakta tentang backgroundnya, tapi dia malah terliput masalah-masalah dan juga konflik-konflik lainnya. Seperti itu. Apa cabaran, challenges ketika mau mendukung watak peran Sarah? Mungkin kalau misalkan dibilang tantangan memerankan karakter Sarah adalah dia itu adalah seorang santriwati yang dimana aku nggak dekat dengan hal-hal seperti itu. Jadi aku harus mempelajari bagaimana santriwati behave atau bagaimana culture di pondok tuh seperti apa. Akhirnya aku riset dengan teman-temanku dan juga what it feels like to be there gitu, dan bagaimana perasaannya ketika pulang dan tahu ternyata gini loh, gini-gini, dan feelingnya itu mungkin yang bikin aku tantangannya lebih mencari tahu lebih dalam lagi. Dan ini emang karakter Sarah ini beda dengan karakter aku sebelum-sebelumnya. Apalagi karakter Sarah ini lebih di point of view orang yang diteror. Kan biasanya aku neror dan kesurupan gitu. Kalau ini karakternya aku melihat orang lain diteror, orang lain kena bencananya. Akhirnya mungkin itu sih point of view yang harus aku bedakan lagi, dan perasaannya baru-baru semua. Dan tantangannya mungkin karakter Sarah ini penuh dengan emosi yang baru menurut aku dan complicated gitu. Ya, satu pengalaman yang bagus juga untuk kali ini kan, mungkin beda berbanding dengan karakter-karakter yang sebelum ini. Kalau Selvi pula gimana? Kalau aku berperan sebagai Linda di film Anak Kunti. Linda ini seorang biduan lah, biduan. Jadi nggak beda jauh dengan karakter asli ya di dunia nyata gitu ya. Cuman yang membedakan memang kan pertama dari bahasa, karena bahasa Jawa. Aku basicnya bukan basic sih, aslinya kali ya. Aslinya made in Sunda gitu kan. Terus di Jawa agak berbeda gitu. Sampurasun. Rampe. Iya.
Jadi Linda ini karakternya bisa dibilang antagonis Iya, karena iya. dia nggak suka sama Sarah. Dengan kehadiran Sarah di kampung Mono Enggal ini, karena Linda ini merasa seorang biduan yang cantik tapi ya norak lah ya, gimana sih gitu kan, ya orang Iya. kampung Iya. gitu kan. Jadi si Linda ini punya beberapa cara lah gimana supaya si Sarah ini terusir dengan caranya Linda. Jadi dia ini minta bantuan dari beberapa orang yang mengharuskan Sarah ini supaya pergi gitu, karena Linda suka sama Majid, yang sebenarnya Majid tuh nggak suka ya, bukan suka ya, nggak suka sama Linda gitu. Tapi kalau aku apa namanya, dengan kuntilanaknya nggak ada kayak touch gitu ya, nggak ada ya, dan aku juga nggak pernah ngeliat sih, malah sempat ada adegan yang ya cuma nongol aja sih, jadi nggak ada yang bersangkut paut sama kuntilanaknya. Aku lebih fokus ke Sarahnya gitu. Jadi adakah your character as a performer yang sebelum ini juga in real life itu is that your reference untuk dibawa ke filem ini ataupun you have to create a new performer character? Nggak beda jauh sih. Jadi kayak pas ditawarin sama Pak Bambang, itu produser sama sutradaranya, sebagai Linda, biduan ya jadi diri lo sendiri gitu. Oh. Kayak gitu. Terus tantangannya paling mungkin bahasa Jawa, Ya, itu lo ya. harus pelajari gitu kan. Terus mungkin karena bulan Ramadan sih, jadi mungkin ada sedikit apa ya, bukan masalah ya, ujian lah bisa Ujian, dibilang ya, ya. Karena ya. kan memang kita tahu lah kalau di lokasi syuting tuh ada panas, ada teduh, ada hujan. Nah itu sih, jadi lebih ke sabar di situ aja sih. Tapi kalau untuk overall kayak syutingnya sih aman semua. Jadi kalau Iya. untuk tantangan sendiri sih aku nggak ada ya, sedikit aja sih dari bahasa Iya. mungkin gitu. Kalau Giselle untuk filem ini, sewaktu syuting, is there any pengalaman atau insiden yang mistik, yang horor atau berlaku di set? Sebenarnya kalau aku di set Anak Kunti ini tidak mengalami kejadian horor yang spesifik. Ya. Karena balik lagi hal-hal yang aku lihat, aku selalu convince kalau itu hal-hal yang positif aja. Oke. Passing Ya. that. Karena Gitu ya. karena aku nggak mau skeptis gitu kan. Akhirnya karena juga Kanita Gunawan itu berperan sebagai Wati, yang dimana dia juga slash kuntilanak, dan itu dia selalu memakai gaun yang panjang banget, rambut panjang banget. Jadi kadang kita suka mikir kalau misalkan ada yang lagi terbang, oh Kanita lagi latihan. Oh, lagi latihan. Gitu. Lagi latihan. Jadi kita selalu convince. Jadi aku nggak tahu apa yang aku lihat itu Kanita beneran atau enggak, karena aku selalu meyakinkan diriku, Iya. oh ini kita selalu melihat Kanita aja kalau ada yang terbang. Terus mungkin kalau bukan kejadian horor ya, kejadian mencekam, Oke. karena waktu itu kita ada syuting, ternyata itu keraton, tapi ada sempet yang speak kayak ini loh, ini tempat kamar mayat nih, lagi kerandanya lagi dipindah-pindahin. Terus aku kayak, hah? Jadi kita syuting di rumah sakit, kita syuting di tempat kamar mayat, kamar jenazah. Is that okay? Kayak gitu, aku kayak udah takut duluan, dan emang ruangan, aku nggak tahu itu joke, they made jokes about it atau gimana. Tapi ketika aku enter ruangan itu, aku udah merasa kayak ini nggak benar, ini nggak benar, ini emang. Tapi emang ruangan itu paling itu set pesantren itu menurut aku ruangan yang paling, menurut aku energinya tuh menserap energi kita paling banyak. Drain your energy, Yes. banyak negatif energi, Yes. pelanggaran sama energi kita kan. Jadi di situ sih paling mungkin merasa deg-degannya di situ. Kalau aku apa ya? Oh, aku emang ada kejadian waktu itu di base camp sih. Itu kan bulan Ramadan ya. Aku Iya, ngomong juga gitu. Kenapa aku bisa ngeliat pocong di saat bulan Ramadan gitu? Itu aku tuh lagi nggak Aku tuh syuting. nggak nyebur. Gitu. Kaget. Reva langsung ngomong. Kamu lihat pocong di bulan Ramadan? Iya makanya. Iya, Sedangkan kita tahu di masa kecil kita itu, Iya. kalau misalkan bulan Ramadan itu, Nggak ada hantu. nah kan dibelenggu kan? Iya kan, kenapa ini ada dan Iya. muncul gitu dekat pohon pisang. Jadi base camp sama set itu kan sedikit jauh ya. Set di bawah, base camp di atas. Iya. Itu kalau kita mau ke set tuh agak sedikit ya jalan atau pakai motor gitu. Terus pas pas aku mau ke toilet, aku tuh biasa kalau syuting tuh kalau nggak pakai soft lens, pakai kacamata. Iya. Nah ini aku memang nggak pakai karena emang aku biasa biar percaya diri lah, Iya, biar lepas iya. aja gitu. Iya. Terus aku lupa setelah syuting aku pakai kacamata, aku mau ke toilet. Nah posisi toilet itu di belakang, si basecamp di sini. Nah si pohonnya itu dan pocongnya itu di situ gitu. Aku pas buka pintu, astagfirullahaladzim. Kan langsung aku lepas dong kacamatanya. Iya. Terus di situ tuh ada kru kayak nyakinin bantu kayak Iya. di situ ya. Iya, lo lihat juga. Iya, langsung aku nggak jadi gitu kayak langsung gitu ke toilet tuh, ya udah gitu, aku nggak mau ngeliat dan aku juga nggak mau interaksi karena kebetulan tuh aku kayak
ya sedikit bisa ngelihat tapi tidak mau interaksi. Iya. Dan itu jelas banget mukanya. Hitam dan jelek banget gitu kan. Jadi aku itu sama gitu. Kenapa pocong yang pernah aku lihat itu mukanya sama. Hitam dan Oh, jelek gitu. pocong yang sama? Bukan, Oh, maksudnya pocong itu mukanya tuh Mesti hitam dan jelek. gitu. Iya. Dan apa sih bolong-bolong gitu loh. Mungkin kamu perlu recommend skincare, skincare ya, Biar gimana? putih Kamu glowing patut ikut ya. aku Itu ini pakai skincare. Dia datengin Kak Selfie sebenarnya mau nanya. Mana ya? Iya. Nanya. Kamu nih cantik banget, Iya. skincare-nya apa? Karena belum dijawab-jawab, Aduh, ya makanya ampun. didatengin Ini lagi Iya gitu. dong. Jadi pocong itu terus gitu ya. Dia itu hitam Iya. banget, udah jelek banget sumpah itu langsung istighfar aja langsung Allah. gak mau lagi ke sana. Jadi diminta diantar antar yuk gitu. Itu doang sih pengalaman aku di lokasi anak kunti kemarin tuh gitu. Tapi mungkin nggak tahu lah kalau kita lagi bikin film horor, mungkin perkara-perkara mistik seperti ini yang lebih menaikkan mood, the ambience for the film mungkin ya, dan itu yang membuatkan I don't know, sometimes ada producer yang memang dia mencari perkara-perkara seperti ini untuk bikin film itu lebih feeling itu tapi tidak dikasih tahu sama tim produksi. Tapi aku nggak pikir Mas Bambang gitu ya, Mr. Sahir. Mungkin tidak begitu. Tapi mungkin itu juga best experience lah untuk syuting film horor. Kalau in real life mungkin kalau selain syuting, Kalau dibilang best experience lebih ke enggak ya kayaknya kalau best experience buat film. Walaupun terima kasih udah mendukung kita the feeling, tapi kayaknya nggak usah, kayaknya nggak usah dibawa ke real life kayaknya. Karena aku sendiri, aku juga sama kayak Kak Selfie, Kanita, kita tuh sama-sama sensitif. Tapi emang ada tipikal orang-orang yang sensitif, yang ada yang mau interaksi, ada yang Kak Selfie nggak mau interaksi, ada yang kalau aku nggak mau interaksi tapi aku penasaran, aku tipe yang kayak gitu. Jadi if I see one, I wanted to kayak bukan interaction, aku cuma kayak oh bentuknya gitu ya. And then kalau in real life several kejadian, dan gak hanya di film Anak Kunti tapi di film sebelumnya aku udah banyak ngalamin kejadian. Beberapa kali ketemu sama nih. Kalau aku bukan ketemu ya, karena aku specifically ketemu. Kalau aku tuh specifically bisanya merasakan, bukannya bisa melihat. Karena lebih kalau melihat tuh kan, kalau orang indigo tuh bisa melihatnya yang jelas gitu. Tapi kalau aku tuh bisa merasakan, tapi aku bisa mendeskripsikan bagaimana mereka itu seperti apa. Kayak oh ini kayaknya lelaki nih, terus auranya sih dia kayaknya umur 60 gitu. Oh wow. Nah, gitu-gitu. Dikasih. Oh ini kayak sixth sense gitu ya? Iya, tapi aku nggak bisa ngelihat. Jadi nggak bisa ngelihat yang kayak secara Secara perawakannya gitu, gitu. gimana. Terus kalau misalkan kejadian horor, mungkin kalau misalkan yang bisa aku kaitkan dengan film kuntilanak, ini kejadian horor. Tapi pertama kali aku mengalami kejadian horor waktu aku umur, yang aku remember ya, itu aku umur 10 tahun. Film pertamaku yang debut filmku itu kita syuting di mall Terbengkalai. Jadi aku lagi duduk dengan co-cast aku, dia di depan aku. Jadi itu kita syuting di daerah sini. Tapi daerah sini tuh udah di set, tapi daerah sini tuh dia terbengkalai. Jadi mallnya itu kebagi dua. Mallnya udah nggak beroperasi sama yang udah beroperasi. Tapi kan kok di-cut gitu, jadi emang udah nggak ada penghuninya di situ. Terus aku ngeliat-liatin daerah setnya, aku liatin. Terus di atas itu ada putih-putih. Tapi aku mikir, enggak, ini kain doang dong, kain. Ya, siapa tahu di set itu, karena set itu set camping itu Kak. Jadi emang kayak refugees orang-orang yang ngungsi ke situ. Jadi banyak tenda, banyak kain-kain. Mungkin aku mikir, salah satu jemuran kali. Tapi tinggi banget tuh. Gitu. Tapi aku tetap masih positive thinking gitu. Oh ya udah. Tapi aku di situ ngobrol-ngobrol lagi, aku nengok lagi karena penasaran. Make sure lagi. Itu pindah tuh ke sini. Pindah. Pindah. Terus aku pikir tadi di situ, coba kita lihat lagi, kita diam lagi, nengok lagi, pindah lagi. Jadi aku ini kuntilanak gitu, karena aku baru sadar ternyata kok itu dia ngadep ke sana Kak. Jadi rambutnya itu Kak, dia tuh yang belakangnya tuh hitamnya tuh kita nggak kelihatan, jadi rambutnya tuh ngejuntainya ke sana. Jadi kita bagian belakang, kita ngeliat bagian belakangnya gitu kan, kuntilanak tuh rambutnya digituin kan, jadi kita ngeliatnya bagian belakangnya doang. Iya, jadi aku baru sadar pas aku liatin ke bawah lagi,
ternyata rambutnya itu ada sisa-sisanya yang di bawahnya itu loh. Wow. Jadi tapi dan nggak ada kakinya, jadi cuma kita bisa ngeliat rambutnya doang lagi menjuntai. Terus akhirnya aku kayak, oh kuntilanak. Akhirnya aku ngeliat ke kulkas aku bilang, itu kuntilanak ya. Dengan kayak umur 10 tahun, itu kuntilanak ya, aku bilang gitu. Terus dia kayak, yang di depan gue nih kuntilanak, udah diem gitu. Jadi kayak, karena takut udah pada rasa, karena mereka tahu aku bisa rasakan, akhirnya kayak Salma diem, udah nggak usah dikasih tahu, jangan dikasih tahu, karena aku orangnya juga polos kan waktu dulu. Aku nggak tahu kalau misalkan kita melihat sesuatu tuh nggak boleh disebutin hari itu juga. Kayak aku nggak, itu aku lihat kuntilanak tahu gitu. Terus Salma jangan disebut-sebut, ntar dia datang lagi, nggak boleh ya. Terus nggak boleh. Terus akhirnya aku, oh ya udah deh, padahal aku keren ngeliat kuntilanak, aku bilang gitu. Tapi kamu kira special case karena orang lain lihat kuntilanak di depan, frontal, kamu Ini aku belakang. jauh Ya, banget aku ya, belakang. iya. Mungkin dia sedang nakutin orang lain. Iya mungkin Seberang sana kan. iya. Tapi ada orang di belakang dia kan. Tapi kalau Selvi, Pak Selvi kalau selain daripada syuting mungkin Aku banyak Ya, sih. banyak. Ya gimana, masa kayak pernah kejadian tuh kenapa aku lebih sering ngeliat pocong ya. Sempat aku waktu tuh syuting di Gunung Salak, tau kan, di Bogor. Betul. Pocong yang sama? Ini bukan. Pocong lain. Pocong yang sama Pocongnya enggak? sama sih, kalau Iya, pakai baju jenazah nggak sih? Masih Ya hitam. kan, nggak, maksudnya kayak, dan kenapa selalu muncul di pohon pisang? Kalau itu benar sama supir dia. Maksudnya gini, supir lihat, aku pun lihat gitu. Kalau ada yang lihat ya, kalau ada yang lihat. Dia kan nyetirin kan di depan kan. Pas astagfirullahaladzim, Bu, lihat. Iya, lihat juga. Udah diam aja gitu. Aku ngerinya dia ikut ke mobil gitu loh. Perhatikan aku tuh kemana-mana gitu. Lo lihat di mana? Itu di dekat pohon pisang, Bu. Aduh, iya bener lagi gitu kan. Udah itu satu. Iya. Terus yang kedua, kemarin terakhir aku syuting film horor juga. Karena aku tuh didandanin jadi, bukan hantu sih, ya jadi mayat lah ya. Yang nggak pakai make up apa-apa. Itu tuh udah villa gede banget. Terus aku tuh mau tanya banget ya. Aku pakai kebaya gitu loh. Itu tuh bener gak sih ada yang berdiri? Aku kayak make sure pakai kacamata. Oh iya bener. Lepas lagi. Aku make sure kan, aku kan rabun ya. Maksudnya kayak ada minus lah ya. Kita sama loh, Neng, kita minus ya. Benar-benar, aku minus dulu. Gini dulu, itu bener gak sih lagi berdiri? Kok ngeliat ke sini ya? Aku pakai picture dulu. Bener. Lalu aku lepas lagi, aku cuma bilang, hey, jangan pada berisik ya. Lagi ada yang dilihat, ada yang ngeliatin gitu. Gitu doang sih. Di mana Neng? Di mana Neng? Di ujung villa gede lagi, berdiri tepat banget lihat ke sini gitu. Tapi itu bisa bikin komedi itu ya. Apa? Scene itu. Tapi Yang masa Tak lihat. Aku nggak lihat Sebenarnya apa-apa. sebagai orang yang minus, kita pun kadang suka, oh aku lihat Bertanya begini. sih, Iya, aku lihat tapi kayaknya mataku deh yang salah, ini buram aja deh. Iya, Tapi kadang suka mau make suka sure. action Iya. gitu. Oh benar nggak sih? ya. Oh ya. Nggak, ada kok dipakai Lucu ini, kan? dipakai ini. Dan itu bener tuh lagi berdiri tepat banget lihat ke set mm. aku, lagi set kita gitu. Iya. Dan emang lagi di set kuburan terakhir tuh waktu itu last day itu. Tapi emang villa-villa kosong tuh emang sering banyak Pasti, yang ya, nunggu. kan. Karena aku, ya. tapi kadang kita tuh ngira kalau villanya itu suka udah ada penghuninya kan. Nah aku tuh Iya. suka bolosnya nanya ke teman aku, ini kok rumahnya dijual? Padahal pemiliknya masih ada ya gitu. Terus teman-teman aku selalu bilang, nggak ada pemiliknya dari udah 5 tahun belum kejual-kejual. Iya. Itu ngapain dia di atas? Terus kayak, sebenarnya nggak ada orang deh tadi di situ. Oh salah ngomong ya, Iya. ya tersebut Gitu, ke ya. notice ya. Ya, kalau aku memang sangat takut sama Oh iya. perkara misteri. Ya, kalau kayak tadi itu, Kayak HP-nya jatuh, kalau malam aku terus lari gitu. Aku memang sangat takut. Tapi kau tahu kan di sini banyak Ya, of di ruangan ini. course. Di ruangan Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Lagi pegang kamera itu. Baik, kita bicara soal film horor bila kita bicara soal film horor di Nusantara ini, semestinya yang for me the best is from Indonesia dan juga di Thailand. What do you think about horror film industry di Nusantara ini? Karena yalah kalau kita nonton film horor Eropa itu dia tidak terlalu Iya, compared to drama, our ya. local stories gitu kan? Ya. kalau aku ngelihatnya justru film horor Indonesia lah, khususnya Indonesia iya. ya. Keren aku bilang, hantu-hantunya ya. Bermacam-macam gitu kan. Iya. Ada yang kuntilanak, ada pocong, genderuwo, suster ngesot, Iya. ya kan? Apalagi tuyul mungkin Iya, kan. iya. Wewe gombel, itu bermacam-macam. Itu memang ada historinya semua gitu kan. Kayak kuntilanak,
memang baru sekarang nih ada anak kunti gitu Iya, kan. iya, Anak kunti iya, iya, punya iya. anak nih gitu kan. Terus ada mungkin Wewe Gombel yang memang suka sama anak-anak gitu kan, yang suka Jadi anak-anak, gitu loh ya. itu. Jadi bisa dibilang film horor Indonesia nih keren gitu. Enggak cuma fokus sama satu hantu atau mungkin enggak yang tampak hantunya. Justru lebih banyak pilihannya. Kita bisa memilih mau hantu apa nih, mau hantu yang seperti apa gitu. Even film hororku yang terakhir juga kalau kita bicara hantu gitu ya. Gue aja baru tahu itu ada hantu itu namanya. Hantu itu berarti kan masih banyak hantu-hantu lainnya yang memang ada gitu, yang bisa dibikin film gitu. Mungkin karena hantu-hantu ini adakah ia based on local stories yang bikin ya local stories yang beda, bikin hantu yang beda. Beda juga, Ya, ada beda juga, pasti. ya. Yang kemarin aja tuh ya, maksudnya kayak aku nggak tahu kalau di Malaysia tuh ada kayak pesugihan atau apa sih bahasanya ya, apa ya? Santet? Black Santet? magic. Black magic. Oh, Black ilmu magic. hitam, ya. Ilmu hitam. Iya, Iya, ilmu hitam, ilmu ya. hitam. Jadi kan kayak ilmu hitam tuh ada story-nya, itu ada hantunya beda lagi gitu. Kayak pesugihan apa, hantunya beda lagi. Gitu yang terakhir aku tuh kayak gitu ya. Jadi nggak yang fokus sama kayak sekarang anak kunti ada kuntilanaknya. Jadi semua tuh ada story-nya sih. Tapi kalau kayak ya bisa dibilang legend story gitu ya, ya kuntilanak udah dari dulu udah ada. Gitu. Wewe Gombel udah ada gitu. Tapi aku agree sih sama kakak kalau Thailand dan Indonesia itu megang horror industry. Karena menurut aku melihat perkembangan industri Indonesia, they produce horror movie every month, kayak setiap bulan ada gitu. Dan sampai kadang aku mau penasaran, ada ide apa lagi sih? Ada ide apa lagi sih? Karena I thought that kita udah kehabisan ide dan emang bukan setan udah semua dibahas ya, tapi ternyata ada lagi dan ya masih ada walaupun cerita. ada masih sama, mereka tuh apa namanya, horornya tuh beda-beda. Maksudnya punya horor sendiri-sendiri. Walaupun mereka present the same horror gitu. Misalnya satu pocong Wewe Gombel, satu apa pocong lagi ngapain. Jadi emang beda. Maksudnya Pocong lagi ngapain tuh gimana ya? Dia kan diikat ya. Iya. Nah terus di film-film Indonesia, pocongnya tuh magic. Maksudnya mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar dulur gitu ya. Iya. nalar kita. Maksudnya dan mereka tuh menurut aku kayak kita film-film walaupun judulnya sama tetapi treatment dari film itu beda. Dan juga horor-horor yang jump scare itu beda-beda. Karena aku baru banget nemuin film-film yang jump scare sekarang kan kita suka kayak ketebak nih jump scare sini karena ya bosen filmnya ini lagi. Tapi makin lama aku melihat perkembangan Indonesia treatmentnya tuh beda-beda. Horornya tiba-tiba horor yang kemarin tuh ada film yang terakhir aku tonton, kita nungguin nih setannya pasti muncul 1, 2, 3. Enggak, cuman ini doang digeser kayak gini dan kita semua kaget. Dan kita kayak, tapi itu suatu treatment yang baru yang bikin kita keren ya, bikin kita Gitu doang penasaran. bisa kaget gitu ya. Bisa bikin kaget gitu. Ya, karena semakin banyak film horor di Indonesia, semakin banyak sutradaranya perlu memikirkan perkara-perkara baru supaya tidak Sama terlalu lagi. perlu lebih ke depan gitu kan untuk horror elemennya. Dan juga horor sekarang sih menurut aku sudah mulai berubah karena mereka bukan jump scare yang nakutin tapi lebih ke psychology horror. Yes. Mereka tuh menyerang kayak kita diam aja di ruangan ini, semuanya diam, terus kita nggak tahu nih what's coming next, tapi udah merinding dan kayak ngerasa hal kayak gitu. Dan mungkin bedanya western, kalau western itu kan film-filmnya horornya tuh hantu yang menyerang kita. Kalau kita tuh lebih ke tadi black magic. Dan menurut aku bedanya Indonesia, mereka punya black magic itu aja sih. Kita punya cuma tinggal lagi berapa? 3 menit ya sebelum kita selesai podcast. Jadi mungkin last words from Selvi dulu. Udah last word bukan saja tentang anak kunti, satu anak kunti, yang keduanya tentang industri perfilman kita di Nusantara ini. Oke, khususnya untuk anak kunti, sukses, lancar, dan mungkin di Malaysia ramai penonton untuk bisa menonton anak kunti. Khususnya untuk perfilman Indonesia ya tetap harus maju, produksi film sebanyak-banyaknya, tapi tetap diperhatikan juga ceritanya mungkin ya, dan jump scare-nya mungkin bisa ditambahin atau ide ceritanya juga harus semakin bagus dan berbeda kita sih. Terima kasih Selvi ya. Kalau dari Giselma, semoga film Anak Kunti ini bisa diterima baik oleh masyarakat, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara lain, karena kita bakal tayang di 6 negara. Dan juga semoga kalian untuk yang, kenapa kita harus nonton Anak Kunti, karena Anak Kunti ini adalah kita memberikan sesuatu yang berbeda, kita menyiapkan point of view ibu dan anak, kita juga menyiapkan
masalah keluarga, masalah percintaan, masalah Percintaan, iya. itu Enggak ya? percintaan udah aku lewat ya. Kenapa itu? Terus itu masalah Oh, apa spoiler ke? masalah pokoknya kita fokus ke keluarga dan di mana keluarganya itu bukan ibu dan anak aja, tapi banyak konflik-konflik yang emang melibatkan keluarga dan juga balas dendam. Jadi emang kita pack all in one film Anak Kuntilanak. Jadi must watch tanggal 20 Februari 2025. Dan untuk perfilman di seluruh Nusantara semoga makin baik dan juga semoga makin bagus. Alright, terima kasih. Terima kasih kepada Selvi Kitty dan juga Giselma Firmansyah. Jangan lupa untuk menyaksikan filem Anak Kunti yang akan mula ditayangkan di Pawagam seluruh Malaysia pada 20 hari bulan Februari 2025. Jadi ramai-ramailah kita serbu dekat Pawagam. Dan memang filem horror Indonesia ni tidak pernah mengecewakan, sentiasa memberikan kita satu perkara-perkara yang touch baru dalam industri horror, insyaAllah. Dan ini merupakan satu kerjasama antara dua buah negara dari segi penerbitannya, ST Media dan juga Brias Film Production. Dan tengoklah gabungan dua penerbitan ini, insyaAllah semoga ia menggegarkan industri filem tanah air dan juga Nusantara, insyaAllah. So guys, jangan lupa untuk terus subscribe Kopi dan Movie. Kita jumpa dalam episod yang seterusnya. Bye, Assalamualaikum.